Halo, perkenalkan nama saya Putra Yusri Galasi dengan NIM 240301019. Kali ini saya akan membawakan penjelasan mengenai hasil wawancara saya dan tim di Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Desa Nolbaki berada di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Desa ini menjadi salah satu wilayah penting karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta area persawahan yang mendominasi hampir setengah dari wilayahnya. Pertanian menjadi salah satu faktor utama desa ini, terutama dalam produksi sayuran seperti kangkung, melon, cabai, bahkan setiap harinya truk-truk penuh kangkung dikirim ke kota Kupang untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk yang pertama mengidentifikasi pola organisasi Desa Nolbaki, yang kedua mengidentifikasi efektivitas organisasi Desa Nolbaki, yang ketiga mengidentifikasi lingkungan organisasi Desa Nolbaki, yang keempat mengidentifikasi struktur organisasi Desa Nolbaki, yang kelima mengidentifikasi pimpinan dalam organisasi Desa Nolbaki. Saat melakukan wawancara bersama Kepala Desa Nolbaki, Octavianus Logobuke, mengenai evolusi desa, beliau mengatakan bahwa desa dari waktu ke waktu tidak terjadi perubahan yang signifikan atau tidak terjadinya evolusi yang berbeda mengenai struktur yang ada. Namun otomatis ada pergantian orang dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin maupun aparat organisasi desa. Beliau menjelaskan organisasi desa bekerja sesuai tuntutan aturan main atau berdasarkan juknis organisasi di mana desa bekerja sesuai aturan perkembangan, mengikuti dari pusat ke bawah, bekerja sesuai porsi. Dalam hal pengambilan keputusan, beliau menegaskan bahwa keputusan musyawarah selalu dilakukan bersama warga desa. Kalau faktor eksternal untuk pemahaman masyarakat berbeda dengan tata kerja desa, dan pemerintah masyarakat memahami ada dana tapi tidak tahu soal juknis peruntukannya. Hal ini dapat saya simpulkan sebagai bentuk ungkapan isi hati beliau tentang adanya oknum di masyarakat yang membuat spekulasi liar bahwa dana yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan dipakai oleh organisasi desa. Namun sebenarnya dana yang diberikan oleh pusat digunakan sesuai juknis atau perintah, atau dana itu digunakan untuk apa. Peran teknologi di organisasi Desa Nolbaki sangat baik dalam mempermudah komunikasi, mengakses informasi. Selain itu, adanya sistem aplikasi membuat setiap kegiatan organisasi menjadi tersistem dan diawasi dan tidak seperti dulu yang masih manual. Kepala Desa Nolbaki menjelaskan perubahan sosial ekonomi sesuai dengan potensi desa, biasa-biasa saja atau rata-rata masyarakat tani, nelayan dan peternak mereka ekonomi menengah dan penghasil beras terbesar di NTT. Untuk dampak kepada organisasi, beliau mengatakan bahwa organisasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam aktivitasnya sebagai seorang petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Sebagai contoh, beliau mengatakan kami memberikan jaring kepada nelayan untuk menangkap ikan sehingga mereka mendapat ikan dan menikmati hasilnya. Struktur pemerintahan desa, ada kepala desa dan jajarannya sekretaris membawahi kepala urusan, ada kecamatan dan koordinasi dengan pemerintah daerah tidak ada yang berubah, dan berubahnya di status saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekarang melalui tes baru jadi kepala desa. Adanya rapat internal dan pengambilan keputusan melibatkan masyarakat dan komunikasi RT, RW dan kepala dusun. Beliau menjelaskan bahwa program yang dijalankan sudah efektif dan harus efektif, di mana keefektifan dalam program yang dijalankan adalah sebuah keharusan. Menjelaskan bahwa kendala biasanya datang dari masyarakat sendiri yang tidak mau berkorban untuk kepentingan umum. Contohnya pada saat perluasan pembangunan jalan, masyarakat yang mempunyai tanah di samping jalan tidak mau menggeser 1 atau 2 meter ke dalam untuk memperluas jalan. Namun beliau menjelaskan hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Penjelasan mengenai indikator keberhasilan yaitu ketika berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah. Contohnya itu memberikan pupuk terhadap nelayan tadi, ada program LPG dan rapat bersama serta pemeriksaan dari BPD. Memberitahu cara mengatasi masalah dalam organisasi yaitu memberikan informasi mengenai mengevaluasi strategi yang ditetapkan, menggunakan solusi yaitu duduk bersama dan mengevaluasi serta saling memberikan masukan atau solusi tentang efektivitas
salah satunya. Beliau menjelaskan akan menegur segala sesuatu yang melanggar aturan dan kedisiplinan diselesaikan dengan duduk bersama dan diskusi. Beliau mengatakan tidak ada faktor yang memengaruhi hal-hal dalam organisasi. Semua tahu tugas masing-masing dan bekerja sesuai dengan porsinya sudah tersistem. Solusi yang diberikan mengenai penyelesaian terhadap perubahan lingkungan, penyesuaian untuk saya, yaitu menurut beliau dirinya selaku pimpinan organisasi desa selalu beradaptasi dengan masyarakat serta banyak perubahan teknologi yang dialami oleh masyarakat. Beliau menjelaskan hampir semua hal dalam organisasi dipengaruhi oleh pemerintah di atas pemerintah desa dan pemerintah pusat. Beliau menegaskan bahwa kantor desa hanya mengikuti aturan dari pusat, selebihnya pelaksanaan juga didasari perintah dari pusat. Jawaban yang diberikan mengenai pertanyaan tersebut yaitu hubungan kantor desa dengan masyarakat aman-aman saja karena transparansi dalam pelayanan dan penggunaan dana desa. Beliau mengatakan jika hubungannya tidak baik-baik saja, pasti ada demo dari masyarakat. Beliau juga menegaskan hubungan dengan pihak eksternal juga baik. Sebagai contoh, beliau menjadikan tim kami sebagai pihak eksternal yang diterima dengan baik dan difasilitasi guna menyelesaikan wawancara. Beliau mengatakan perubahan iklim selalu terjadi di setiap waktu dan organisasi desa selalu siaga bencana dan sudah terlatih. Contoh kasus khususnya petani, bencana bisa langsung dialami oleh masyarakat untuk menjaga dan merelokasi warga, contohnya kekeringan, dan bagaimana koordinasi dengan pemerintah dan mengatasi kekeringan tersebut. Tugas mereka untuk memfasilitasi menggunakan sumur bor dan motor air bagi kelompok tani. Dalam hal mengambil keputusan, beliau mengatakan kepada kami bahwa beliau selalu mengambil keputusan dengan musyawarah, memfasilitasi dan mengkomunikasi dengan warga. Kepala desa menuturkan jika cara komunikasinya melalui musyawarah dan rapat, beliau juga berbaur dengan masyarakat. Untuk keefektivitasnya bisa dilihat jika tidak ada demo, berarti kepala desanya kooperatif dan transparan. Mengenai pembangunan dan lain-lain, beliau mengklaim bahwa antusias warga tinggi dan hampir semua hadir ketika rapat. Beliau mengatakan model kepemimpinannya yaitu pendekatan sosial, kemasyarakatan dan berbaur dengan masyarakat. Pimpinan organisasi selalu tegur jika ada masalah menyangkut disiplin dan duduk bersama memberikan edukasi dan solusi dari konflik. Ujarnya, di samping itu kami telah mewawancarai tokoh masyarakat, perangkat desa serta warga biasa dan mereka mengonfirmasi setiap hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Desa Noelbake menunjukkan adanya berbagai macam hal yang mendukung berjalannya suatu organisasi yang stabil. Banyak sekali teori-teori yang dipelajari di teori organisasi yang kami temui implementasinya di Desa Noelbake, antara lain yaitu pembagian struktur organisasi, hubungan antar fungsi, peran pimpinan, hubungan antar bagian, pendekatan sosial dan pelayanan publik yang baik. Terlepas dari semua hal yang ditemui, kami menyimpulkan Desa Noelbake sebagai desa yang berhasil dengan struktur yang ada dan metode penyelesaian masalah yang cukup efektif serta memiliki pemimpin yang paham akan aturan, berpendidikan dan berbaur dengan masyarakat. Saran saya untuk pemerintah di Desa Noelbake yaitu yang pertama untuk akses pendidikan. Banyak anak sekolah dasar yang jauh dari sekolah dan tidak memiliki akses kendaraan, harus berjalan kaki agak jauh untuk bersekolah. Yang kedua, pembangunan jalan. Saat ini mewawancarai tokoh masyarakat yaitu pendeta Kristen dan beliau sedang berada di laut. Kami mengikutinya ke laut dan kami melewati jalan menuju Pantai Panmuti. Di situ terdapat jalan yang tidak beraspal dan mengganggu perjalanan. Seharusnya jalan ke arah pariwisata lebih diperhatikan agar mempermudah pengunjung menjangkaunya.